Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ada penawaran menarik yang mungkin baru kali ini saya lakukan. Saya jarang sekali melakukan ini. Saya akan bagi satu ekor ikan diskus ukuran 4 inch, tapi tentunya diundi bila yang komennya banyak, ya. Saya akan undi nanti ketika subscriber saya mencapai 1000 orang. Saya akan undi dari yang komen, mulai dari silet yang pertama ini sampai silet yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima, ya. Silahkan buat teman-teman yang mau share komennya di bagian bawah ini, yang mau komen itu nanti namanya akan saya catat untuk saya undi, dan tentunya status subscribe-nya harus saya lihat apakah subscriber saya atau enggak. Otomatis status subscribe-nya harus terbuka sehingga saya tahu apakah teman yang komen itu subscribe atau enggak, ya. Nah, akan saya undi untuk mendapatkan satu ekor diskus yang ukurannya 4 inch, dan juga saya akan bagi-bagi voucher senilai 100.000 untuk 30 orang, ya. Kalau seandainya yang komennya lebih dari 30 orang, tentunya akan saya undi juga. Oke? Paham ya? Nah, silahkan buat yang mau berpartisipasi di dalam game yang saya buat ini, monggo isi di bagian komen, boleh pertanyaan, boleh pernyataan, boleh pengalaman, ya. Boleh juga tentang kritik terhadap saya ataupun materi saya, silahkan, nggak masalah. Saya menyukai perbedaan pendapat, ya. Nah, saya tunggu untuk saya undi nanti. Sampai jumpa di video berikutnya di silet yang kedua. Salam hebat luar biasa, salam diskus luar biasa. Halo, jumpa lagi, ya. Kali ini di silet yang kedua, ya. Tapi saya nggak urut dengan yang kemarin. Silet yang pertama tentang air apa yang cocok untuk breed atau piara diskus, ya. Bagi yang belum nonton silet yang pertama, silakan nonton silet setajam silet kumpas tentang air, ya. Nah, ini silet yang kedua tentang air lagi. Air yang bagaimana sih yang untuk breed? Sebenarnya saya udah bahas ini di video sebelumnya, tapi saya tekankan lagi. Kenapa? Karena ada yang salah tafsir, ya. Nah, ini air yang bagaimana yang untuk breed dan air yang bagaimana yang untuk pembesaran, seperti itu. Nah, oke. Jumpa lagi di channel Kayla Diskus, satu-satunya channel di dunia yang cerita tentang diskus orang pemula plus inspirasi plus motivasi, ya. Kenapa? Karena menurut saya sukses tidaknya kita piara ataupun breeding diskus itu tergantung dari mindset pemiliknya. Bila pemiliknya punya mindset sukses, maka piara ataupun breeding diskusnya sukses. Dan sebaliknya, ketika breeding diskusnya sukses dan piara diskusnya juga sukses, maka yang punya diskus makin sukses, ya. Nah, oke. Saya ambil handphone, contekan lagi. Nah, air yang bagaimana yang untuk breed? Seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi air di sesi silet yang pertama itu tentang air jenis apa, mau baik air tanah, air hujan, air sumur, ataupun air pump, ya. Nah, di sini tentang air yang bagaimana yang untuk kriteria breeding dan air yang bagaimana untuk pembesaran, itu beda loh, ya. Jadi pernah ada subscriber yang dia nonton video saya tentang air untuk breeding, sebenarnya sudah saya buat ada sebelumnya, lantas dia pakai untuk pembesaran ataupun untuk piara diskus, ya.
Nah, itu nggak cocok. Jangan samakan air untuk breeding, parameter air untuk breeding dan parameter air untuk pembesaran itu beda. Ya, ini video sekali ini mungkin singkat aja. Kalau air untuk breeding itu parameternya TDS-nya rendah, di bawah 100, ya. Itu ada di bukunya ini, ya, juga buku lain, ya. Kenapa harus TDS-nya rendah? Ya, TDS itu sendiri artinya total dissolved apalah, saya nggak tahu juga, lupa bahasa Inggrisnya. Cuma saya tahu TDS itu melambangkan kandungan mineral yang ada di dalam air. Kalau TDS tinggi, itu akan sulit sel sperma untuk menembus sel telur dari induk betina. Kenapa? Karena airnya itu dikategorikan air keras, TDS tinggi, ya. TDS tinggi itu berarti air keras, ya, bukan air keras yang untuk bahan apa itu mati kan, ya. Airnya kategori keras, hot water bahasa Inggrisnya, ya. Jadi kalau dia TDS-nya tinggi, otomatis sel sperma akan sulit menembus sel telur, ya, karena banyak kandungan kalsium di air tersebut, sehingga sulit terbuahi seperti itu, ya. Jadi ingat, kalau yang keras itu air maksudnya, ya, air yang keras itu sulit membuat sel sperma menembus sel telur. Lain kalau manusia. Kalau manusia jantan itu keras justru lebih bagus untuk menembus sel telur. Kalau lemas, air lemas, salah, yang lemas itu nggak bakal bisa tembus, masuk aja susah. Lewat, ya. Oke. Jadi kenapa harus TDS rendah kalau untuk breeding? Seperti itu alasannya. Kalau untuk pembesaran sebaliknya, butuh TDS tinggi, butuh kandungan mineral tinggi, ya. Kenapa? Karena banyak mineral butuh untuk pertumbuhan anakan, ya. Kalau mineral rendah, nanti kepala diskus itu biasanya agak kempot, ya, ibaratnya kalsium, ya. Jadi TDS itu identik dengan mineral air itu kalsium, magnesium, dan lain-lain. Saya nggak hafal, saya paling males kalau suruh menghafal. Cuma intinya kalau TDS tinggi itu mineralnya banyak, bagus untuk pertumbuhan, ya, pertumbuhan anakan. Jadi jangan di bawah 100 malah kalau untuk pembesaran, seperti itu. Nah, bagaimana dengan pH? Kalau pH untuk breeding itu bagusnya berkisar 6 sampai 7. Kenapa? Karena tingkat keasaman dari pH ini akan mempengaruhi mudah tidaknya telur menetas, ya. Jadi kalau TDS itu pengaruhnya ke mudah tidaknya sel sperma menembus sel telur. Tapi kalau pH itu proses sesudahnya, mudah tidaknya telur menetas, keasaman air mempengaruhi. Nah, ada teman yang di Facebook ataupun subscriber tanya, kok ini gimana? Saya barusan turunin pH, tapi saya aerasi kan otomatis itu pH-nya naik lagi, sedangkan diskusnya belum nelur, ya. Gimana tuh kok? Itu kita udah payah-payah turunin nih, saya ikutin cara dari channelnya Kayla Diskus, cara menurunkan pH, tapi diskusnya belum nelur. Setelah beberapa hari kena aerasi ataupun bioform, pH-nya naik lagi kok. Udah nggak di skala 6 sampai 7, jadi 8, malah ada yang jadi 9 kok. Nah, ini menurut saya, kembali lagi menurut saya ya, pendapat saya, pengalaman saya, belum tentu benar, ya. Jangan langsung terima mentah-mentah, ya. Boleh debat, boleh, ya. Itu, tapi yang penting sopan-sopan aja, ya. Itu. Nah, diskus itu biasanya nelor terus sekitar 1 minggu atau 2 minggu kemudian akan nelor lagi. Jadi anggaplah misal sekali ini nelor nih, gagal, ya, catat tanggalnya, terus tambahin sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan dia akan nelor lagi. Jadi settinglah pH-nya kira-kira mendekati tanggal dia nelor lagi, ataupun tahu-tahu kelewat nih, udah setting, misalnya seminggu kemudian udah setting pH-nya udah cocok, atau belum nelor, panjang deh 10 hari kemudian udah nelor, sedangkan pH udah berubah, ya sudah terlanjur apa boleh buat,
Jadi begitu lihat dia nelor, setting pH, ya, turunin pH-nya. Asalkan dia baru nelor, jangan sehari sudah nelor baru setting pH. Ya. Jadi ketika dia nelor, segera setting pH sesuai dengan parameter tadi, antara 6 sampai 7. Misalnya pas dia nelor pH-nya 8. Ya udah, cepat-cepat turunin ya. Apa boleh buat sudah terlanjur nelor. Itu biasanya masih berpengaruh untuk proses netasnya telur ya. Ini saya ungkap loh, belum ada buku yang ungkap secara gamblang ya. Itu di buku ini sudah ada, tapi nggak mengungkap prosesnya kenapa pH pengaruh ya, secara detail ya. Mungkin kalau ditulis bakal panjang bukunya. Bukunya bagus sekali ya, cuma saya amatin seperti itu, saya teks juga seperti itu, karena saya juga kadang-kadang pH-nya udah kelewat, diskusinya keburu nelor ya. Itu kayaknya di channel-channel YouTube lainnya nggak ada yang bahas secara lengkap, makanya saya sebut serial silet, karena kupasnya setajam silet ya, seperti itu. Jadi ini kalau untuk breeding ya. Nah, pH-nya seperti itu. Kalau untuk piara saja ataupun pembesaran, pH nggak harus 6 sampai 7. pH sampai 8 lebih, diskus masih hidup, masih bisa besar, nggak masalah. Yang penting pH-nya jangan terlalu asam aja, sampai 4, diskusnya bisa teler seperti itu, karena air bersifat asam ya, seperti itu. Oke, udah paham tentang sharing dari video silet yang kedua ini, tentang air juga, tapi kita bicara tentang parameter air, bukan tentang jenis air. Buat yang belum paham, silahkan bertanya di bagian bawah, di bagian komen. Buat yang ingin kasih pernyataan ataupun pendapat, silahkan juga di bagian komen. Nah, bagi yang merasakan manfaat dari video ini, silahkan share ke temannya teman-teman. Nah, buat yang mau isi komen, baik pernyataan, pertanyaan, ataupun kritik, ataupun pendapat, saran, saya berikan sebuah penawaran menarik, akan mendapatkan 1 ekor ikan diskus ukuran 4 inch ya. Nanti akan saya videokan ikannya dan akan saya undi setelah subscriber Kayla mencapai 1000 subscriber ya. 1 ekor akan saya bagi, tapi tentunya bila yang memberikan pendapat di bagian komen, yang mengisi komen lah intinya ya, lebih dari 1 otomatis akan saya undi. Dan selain seekor ikan diskus, saya juga bagi-bagi voucher 100.000 untuk 30 orang yang isi komen ya. Dan subscribe, tentunya harus subscribe ya. Dan biar saya tahu subscribe, tentunya statusnya harus terbuka, jadi saya bisa cek subscriber atau bukan. Oke, sampai jumpa di sini, sampai jumpa di silet yang ketiga yang mengupas tentang, saya buka contekan lagi. Bagusnya piara diskus itu di indoor atau outdoor sih? Breeding juga bagusnya indoor atau outdoor? Oke, sampai jumpa. Salam hebat luar biasa. Salam diskus luar biasa. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe di bawah komentar.